Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi Timnas Indonesia. Saine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya Timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain Timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi Timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Saine Patinama kalah pamor, karena selama ini Saine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan Timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya. Mengenal Jayden Oosterwolde, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia. Jayden Oosterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Oosterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat Timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde atau Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk Timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran Timnas Indonesia. Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan Timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diutarakan oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi.
Sejak pernyataan Shin Tae-yong itu, beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Roemeny. Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Roemeny urung menemui kejelasan. Apalagi setelah Erick Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans. Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luxembourg. Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu. Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. David Jonathans sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Dua pemain keturunan ini dibidik PSSI untuk perkuat timnas Indonesia. Main di klub Denmark dan Belanda. Dua pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI. Mereka berdua yang saat ini main di Liga Denmark dan Belanda menjadi calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Indonesia itu adalah bek FC Copenhagen Kevin Dix dan penyerang FC Utrecht Ole Roemeny. Pengamat sepak Roni Pangemanan atau akrab yang disapa Bung Ropan memberikan bocoran calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bung Ropan mengabarkan bahwa saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk memperkuat merah putih. Bung Ropan menyebutkan bahwa Kevin Dix dan Ole Roemeny saat ini telah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Diketahui timnas Indonesia diyakini akan menambah amunisi tambahan setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Di putaran ketiga nanti, timnas Indonesia bakal melawan tim tangguh Asia mulai dari Arab Saudi hingga Korea Selatan. Maka dari itu demi dapat bersaing di babak tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan pemain keturunan. Bung Ropan mengaku dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mendapat informasi tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bung Ropan dalam unggahan kanal YouTube pribadinya. Meski tak mendapatkan jawaban pasti, Bung Ropan pun mencoba untuk menanyakan beberapa pemain yang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia. Sosok pertama yang ditanyakan Bung Ropan adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Dikatakan Bung Ropan, saat ini PSSI tengah melobi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibunda yang berdarah Maluku. Kemudian bocoran pemain lain yang sedang dilobi PSSI adalah Ole Roemeny. Asal-usul jejak Indonesia Ole Roemeny berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Sosok Ole Roemeny dapat menjadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Ole Roemeny juga sempat memberikan kode tertarik membela timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan menghadapi tim yang berada di pot 1 di putaran ketiga nanti. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut.
Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September mendatang. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Shin Tae-yong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di Timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan Timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya, saat ini pemain andalan Shin Tae-yong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romani untuk Timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada dua nama yang muncul ke permukaan. Dua nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romani. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi Timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romani. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romani bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di Timnas Indonesia. Ole Romani saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romani memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu.